Masih belajar jadi terdakwa, kelakar Hasto yang membuka luka lama kasus Harun Masiku. Belajar jadi terdakwa? Itu bukan bahan tertawaan, Pak Hasto. Tertawalah jika sudah menang, bukan saat sedang diuji hukum. Sebagai seorang tokoh publik dan sekretaris jenderal partai sebesar PDI Perjuangan, Hasto Kristianto seharusnya memahami betapa besar tanggung jawab moral yang ia emban, terlebih saat berhadapan dengan proses hukum. Ketika ia berkelakar bahwa dirinya masih belajar jadi terdakwa, seraya tertawa di hadapan wartawan, publik justru menangkap sinyal yang salah, seolah-olah proses hukum yang sedang ia jalani adalah panggung guyonan belaka, bukan forum pertanggungjawaban yang serius. Dalam posisi sebagai terdakwa dalam kasus suap dan perintangan penyidikan yang berkaitan dengan Harun Masiku, sosok buron yang hingga kini tak kunjung tertangkap, sikap semacam itu justru menyakitkan bagi akal sehat masyarakat yang lelah menyaksikan elit politik mempermainkan hukum. Hasto seharusnya menunjukkan sikap hormat terhadap proses peradilan, bukan menjadikannya ajang pencitraan atau sindiran. Rakyat tidak butuh senyum sinis dari terdakwa, mereka butuh pemimpin yang tahu diri, tahu malu, dan tahu kapan saatnya bersikap serius. Jika Hasto yakin tidak bersalah, maka buktikanlah di ruang sidang, dengan argumen hukum yang jernih, bukan dengan pernyataan nyinyir yang hanya memperkeruh kepercayaan publik. Namun bila ada kesalahan, alangkah mulianya jika ia berani mengakuinya dan bertanggung jawab sebagai seorang negarawan. Sebab, kejujuran di tengah badai akan lebih dikenang dibanding kepandaian bersilat lidah di tengah keraguan. Tertawalah jika memang sudah bersih, bukan saat sedang berada dalam ujian hukum yang bisa mencoreng bukan hanya nama pribadi, tapi juga marwah partai dan kepercayaan rakyat. Sebagai pakar hukum, saya harus tegaskan, status terdakwa bukan ruang belajar, melainkan konsekuensi dari indikasi kuat perbuatan pidana. Di pengadilan, Anda bukan peserta magang yang sedang orientasi. Anda diadili karena diduga melanggar hukum, bukan karena Anda sedang ikut lomba debat atau kuliah umum. Sebagai pakar politik, saya melihat pernyataan Anda sebagai bentuk sinisme terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ketika seorang elit partai besar menjadikan ruang sidang sebagai panggung kelakar, itu sinyal bahwa politik kita masih menempatkan hukum sebagai mainan kekuasaan. Publik tidak butuh lelucon dari terdakwa, publik butuh kejujuran dan tanggung jawab. Sebagai pakar komunikasi sosial politik, tawa Anda bukan hanya mencederai logika keadilan, tetapi juga menyakiti akal sehat masyarakat yang sudah lelah melihat para politisi menyulap skandal menjadi panggung pencitraan. Apa yang Anda sampaikan mungkin terdengar ringan bagi Anda, tapi bagi publik, itu seperti menertawakan luka lama bangsa ini, korupsi, ketidakadilan, dan impunitas. Jika Anda benar-benar tidak bersalah, buktikan di pengadilan, bukan di depan kamera dengan senyum dan seloroh. Karena rakyat tidak butuh badut politik, tapi negarawan yang tahu malu saat dipanggil sebagai terdakwa. Di tengah tekanan persidangan yang menjeratnya dalam dua perkara berat, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto justru melontarkan kelakar yang mengundang perhatian. Masih belajar jadi terdakwa, ujarnya sambil tertawa usai menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis 17 April. Pernyataan yang terdengar ringan itu menyimpan beban politik dan hukum yang kompleks, mengingat Hasto bukan hanya terdakwa, tetapi juga simbol penting dalam peta kekuasaan politik nasional. Kilas balik kasus yang menghantui PDIP. Kasus ini bermula dari skandal suap proses pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dari PDIP, Harun Masiku, pada awal 2020. Saat itu, Harun gagal mendapatkan kursi parlemen dalam pemilu 2019 dan berupaya menggantikan Nazarudin Kemas yang wafat sebelum pelantikan. Upaya ini disokong dengan uang suap 600 juta rupiah kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Nama Hasto Kristianto, yang saat itu menjabat Sekjen PDIP, muncul dalam sejumlah dokumen penyidikan. Namun ia baru didakwa 5 tahun kemudian, setelah Harun Masiku buron dan tak kunjung tertangkap. KPK menuduh Hasto tidak hanya mengetahui dan menyokong suap, tetapi juga aktif menghalangi penyidikan.
Jaksa menuduh Hasto berperan langsung, mulai dari mengarahkan saksi agar bungkam, hingga menyuruh stafnya menenggelamkan ponsel ke dalam air untuk menghilangkan bukti digital. Persidangan yang mengguncang kebenaran lama. Sidang lanjutan pada Kamis 17 April mempertemukan kembali mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Hasto dalam posisi yang berbeda. Wahyu sebagai saksi, Hasto sebagai terdakwa. Namun kesaksian Wahyu, menurut Hasto, berubah drastis dibanding sidang sebelumnya pada 2020. Perbedaan keterangan Wahyu mengaburkan fakta hukum persidangan dan bisa memberatkan saya, ujar Hasto kepada wartawan. Ia menuduh ada manipulasi dalam pemeriksaan ulang Wahyu pada Januari 2025, yang disebut hanya menyalin ulang keterangannya 5 tahun lalu tanpa menguji kembali relevansi dan konteks fakta. Pertanyaannya, apakah perubahan keterangan itu disengaja, dipolitisasi, atau hanya akibat distorsi ingatan setelah 5 tahun? Drama hukum di tengah kontestasi politik. Di luar ruang sidang, kasus ini bukan sekadar urusan hukum, tetapi bagian dari dinamika politik nasional. PDIP, partai besar yang tengah mengalami transisi kekuasaan pasca Jokowi, kini tengah dalam tekanan internal dan eksternal. Hasto sebagai sekjen adalah figur sentral. Jika ia terbukti bersalah, ini tak hanya soal satu orang, melainkan kredibilitas lembaga partai. Apalagi, Hasto adalah tokoh yang sangat dekat dengan Megawati Soekarno Putri. Perannya dalam pengambilan keputusan strategis PDIP sangat besar. Banyak yang melihat persidangan ini sebagai ujian akhir karir politiknya. Namun, di sisi lain, muncul pula narasi konspirasi, bahwa kasus ini digulirkan kembali untuk melemahkan kekuatan oposisi menjelang tahun politik. PDIP, kini bukan lagi partai penguasa, dan beberapa tokohnya mulai merapat ke kubu oposisi. Harun Masiku, hantu yang tak kunjung tertangkap. Bayang-bayang Harun Masiku masih menjadi misteri besar dalam penegakan hukum Indonesia. Sejak Januari 2020, Harun lenyap tanpa jejak. KPK, Polri, bahkan Interpol, belum berhasil menangkapnya. Sejumlah pihak menuding ada pembiaran sistematis. Fakta bahwa Hasto didakwa 5 tahun setelah Harun kabur, menimbulkan tanda tanya, apakah penegakan hukum ini bersifat progresif, atau justru reaktif? Tak sedikit pula yang menilai penanganan kasus ini bisa menjadi tolok ukur komitmen pemerintahan baru dalam menuntaskan kasus-kasus besar warisan masa lalu. Penutup, kelakar yang menjadi kritik terselubung. Pernyataan Hasto tentang belajar jadi terdakwa mungkin terdengar ringan, tapi justru menjadi simbol kompleksitas hubungan antara hukum, kekuasaan, dan politik di Indonesia. Apakah ini cara Hasto mengirim sinyal bahwa ia sedang dijadikan korban politik? Atau hanya bentuk ekspresi psikologis seseorang yang menyadari bahwa dirinya berada dalam pusaran sistem hukum yang rapuh dan penuh celah? Yang jelas, kelakar itu membuka babak baru, bukan hanya soal siapa bersalah, tapi siapa sedang menyusun narasi yang paling masuk akal.